Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali dalam Daily Devotion pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua rindu untuk hari-hari kita dipimpin oleh Tuhan, agar setiap langkah perjalanan hidup kita tetap mengalami kemenangan, pertolongan Tuhan. Itu sebabnya sebelum kita beraktivitas, biarlah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dulu, dan sebelumnya kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Kami percaya kami ada di dalam keberkatan Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan urapi setiap pendengaran kami, agar kami boleh dimampukan untuk menjadi pelaku dan mengalami kemenangan, keberkatan Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita tanpa terkecuali, baik yang anak-anak, muda, dewasa, bahkan sampai yang usia senior sekalipun, kita tidak pernah lepas dari yang namanya tantangan dalam kehidupan kita. Tetapi pada pagi hari ini, melalui kebenaran firman, melalui renungan kita, saya mau agar kita semua kembali kepada kebenaran firman, bahwa setiap tantangan, permasalahan yang kita sedang hadapi, itu tidak semata-mata tidak punya maksud Tuhan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Tidak ada yang saya katakan hanya untuk sekedar, ya itulah kehidupan. Ya mau gak mau kita harus mengalami tantangan atau masalah, bukan. Tetapi biarlah kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya hidup saya dan saudara ada di dalam rancangan Tuhan yang indah, bukan rancangan kecelakaan. Itu sebabnya saya mau kita sama-sama membuka di dalam Keluaran pada pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Amin. Kita percaya bahwa Tuhan punya maksud yang luar biasa di balik setiap tantangan yang sedang kita hadapi, yang sedang kita gumuli. Dan saya percaya dengan kekuatan dan pikiran kita sebagai manusia, kita tidak akan pernah mampu menangkap maksud Tuhan. Betapa pentingnya saya katakan bahwa kita harus mengerti waktu Tuhan atas setiap kehidupan kita. Kalau kita baca tadi dalam pembacaan ini, bahwa dikatakan, "Mengapa engkau berseru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." Kita tahu di pasal sebelumnya bahwa orang Israel dikejar-kejar Mesir, tetapi di ayat yang ke-15 ini, sungguh ini menjadi satu hentakan untuk saya dan saudara, bahwa Tuhan mau kita tidak hanya sekedar berseru. Pada waktu saya dan saudara, mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami bahkan permasalahan, tantangan di dalam hidup kita. Tuhan tidak mau kita memiliki iman yang kerdil. Tuhan tidak mau kita memiliki iman kekanak-kanakan. Tetapi Tuhan mau kita tidak hanya berseru. Berseru itu berbicara tentang kita berdoa. Kita memohon kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita tidak hanya sekedar
berdoa, berseru, tetapi Tuhan mau kita berangkat. Berbicara tentang ada sebuah tindakan, ada sebuah kenyataan di dalam kita beriman kepada Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-16, Tuhan berkata kepada Musa, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Ini adalah sebuah tindakan yang Tuhan mau Musa, bangsa Israel melakukannya. Mungkin secara manusia, saya percaya kondisi ini membuat kita seringkali berkata, bagaimana bisa Tuhan? Apakah mungkin Tuhan? Kalau saya melakukannya, apakah mungkin masalah ini selesai? Kalau saya melakukannya, apakah nanti tidak membahayakan? Seringkali kita memiliki pertanyaan demi pertanyaan tatkala kita mengalami masalah. Bahkan seringkali kita juga berkata, yang benar saja Tuhan. Masa saya harus, kita meragukan Tuhan, kita meragukan penyertaannya dalam hidup kita. Tetapi ayat 17, kita harus menyadari bahwa semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Dikatakan bahwa, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Wow. Ini betapa membuat saya pada waktu membaca ayat ini, saya juga disadarkan bahwa semua yang terjadi, baik ataupun tidak baik keadaan yang kita alami, tidak lepas daripada izin Tuhan. Kalau engkau mungkin saat ini dalam keadaan sakit, jangan engkau menjadi lemah, kecewa dan tawar hati. Kalau engkau saat ini dalam permasalahan yang sepertinya tidak ada jalan keluar bagimu, jangan engkau menjadi lemah, kecewa dan tawar hati. Atau mungkin ada di dalam pergumulan yang sampai hari ini engkau belum menerima jawaban dari Tuhan. Sekali lagi, jangan lemah, kecewa dan tawar hati. Karena ayat 17 ini mengingatkan kepada saya dan saudara, semua yang terjadi dalam hidup kita itu seizin Tuhan. Tahukah saudara, mengapa itu seizin Tuhan? Kalau saya lanjutkan lagi ayat 17, dikatakan, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Amin. Masalah, sakit penyakit, pergumulan dalam hidup kita yang Tuhan izinkan terjadi melalui setiap apapun keadaan kita. Saya katakan bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, perbuatan tangannya yang besar. Tuhan akan menyatakan itu kepada setiap orang, terkhusus kepada hidup kita. Jika engkau dalam keadaan yang sakit, engkau ada dalam pergumulan, engkau mungkin dalam keadaan kesesakan, tertekan, terhimpit, ketahuilah, kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, tidak sekedar berseru, tetapi ada tindakan iman yang kita ambil, lakukan, di mana kita menyertakan Tuhan di dalamnya. Di balik sakitmu, di balik permasalahanmu, di balik pergumulanmu, yakinlah bahwa itu semua akan Tuhan nyatakan kemuliaannya, pertolongannya, kebesarannya bagi banyak orang, terlebih pribadi kita yang mengalami. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan saya percaya rohnya yang akan memampukan setiap kita untuk kita tetap berkemenangan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau mengimaninya. Kami mau melakukannya. Kami percaya Tuhan, apapun yang sedang kami alami,
tidak lepas daripada pandangan-Mu. Jika Tuhan mengizinkan semuanya terjadi, kami percaya bahwa akan ada pemulihan, kesembuhan, pertolongan, jalan keluar, yang mana semuanya itu akan kami terima di dalam Tuhan. Untuk mendatangkan kemuliaan, kesaksian, terkhusus kami pribadi Tuhan. Iman kami boleh terus dibangkitkan karena kami mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini Bapa ke dalam tangan-Mu. Tuntun setiap langkah kami, apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, keluar dan masuknya kami. Kami percaya kami ada di dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Biarlah yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang berbeban berat, Tuhan cabut segala beban-beban itu. Tuhan gantikan dengan damai, sukacita, dan kemenangan. Baik yang ada dalam pergumulan, kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, di mana Tuhan akan menjawab setiap pergumulan dan doa kami. Kami akan berkemenangan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah daily devotion kita pada pagi ini. Selamat kita beraktivitas, tetap kita menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.